Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Wala Epurini selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Rahmasari, ya biasa dipanggil Rahma. Nomor induk mahasiswa 0101221342 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan mengumpulkan tugas yaitu tentang bisnis plan, di mana saya mengambil dua jenis. Pertama yaitu usaha dalam bidang minuman yang saya beri nama Dalgona dan Boba, kenalan dulu siapa tahu jodoh. Dan yang kedua yaitu dalam bidang fashion, di mana saya mengambil fashion yaitu kemeja oversize. Untuk yang pertama saya akan membacakan latar belakang usaha terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu usaha boba. Yaitu latar belakang boba. Boba adalah minuman kekinian yang berasal dari negara Thailand, di mana boba ini berbentuk seperti bola-bola yang kenyal sekali atau seperti mutiara yang terbuat dari bahan tepung tapioka, yang umumnya itu digabungkan dengan minuman yang berbentuk Thai tea. Namun seiring dengan perkembangan zaman, boba ini sudah dimodifikasikan dengan berbagai varian rasa seperti red velvet, coklat, bubblegum, dan rasa lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kemeja oversize. Kemeja oversize sendiri merupakan salah satu jenis kemeja yang memiliki ciri khas yaitu cuttingannya dibuat agak kebesaran. Dari desain dan tampilannya, kemeja oversize pun sebenarnya sama-sama seperti kemeja pada umumnya, hanya peletakan kerah dan plaketnya aja, dan ukurannya yang dibuat seolah-olah besar atau tidak sesuai dengan ukuran kemeja yang sebenarnya. Berdasarkan dari usaha yang telah dipilih, yaitu usaha ini akan bergerak atau akan berproduksi dalam bidang kuliner dan fashion, di mana kita memilih tema yaitu Dalgona dan Boba dan kemeja oversize. Dari kedua usaha tersebut tentunya kita mempunyai visi dan misi. Untuk visinya yaitu adalah untuk mengembangkan potensi diri dalam berwirausaha secara mandiri, kreatif, dan berkualitas tinggi dalam mengembangkan usaha minuman dengan cita rasa Indonesia dan fashion yang sesuai dengan perkembangan zaman milenial saat ini. Misi usahanya yaitu membuat inovasi baru di bidang kuliner dan fashion. Yang kedua yaitu memanfaatkan bahan yang ada dan terjangkau menjadi berkelas. Yang ketiga yaitu menciptakan mekanisme baru kaum milenial dan dalam berwirausaha. Untuk tujuan usaha yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, dan yang kedua yaitu menciptakan produk minuman dan fashion yang sesuai dengan perkembangan zaman milenial saat ini. Yang ketiga yaitu menciptakan produk yang kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing tinggi. Yang keempat yaitu untuk menambah penghasilan pribadi. Yang kelima yaitu untuk menembus pasar lokal. Untuk deskripsinya usahanya sendiri, yang pertama yaitu deskripsi dari boba, yaitu jenis usaha yang dikembangkan adalah inovasi minuman populer Dalgona dan Boba dengan memadupadankan berbagai varian rasa yang tetap menjamin nilai gizi yang cocok untuk kalangan milenial. Keunggulannya yaitu minuman yang cocok dikonsumsi oleh semua kalangan karena komposisinya 100% dari bahan alami tanpa pemanis buatan yang tidak menyebabkan batuk jika kita sering mengonsumsinya. Deskripsi usaha yang kedua yaitu usaha yang berkembang dalam bidang fashion, di mana menginovasikan agar kemeja yang kita pakai tidak terasa membosankan dengan warna yang full color yang sesuai dengan fashion anak muda pada saat ini agar terlihat lebih elegan, di mana kemeja ini pun cocok untuk acara formal maupun informal. Rencana pemasaran untuk kedua produk tersebut. Untuk produk yang pertama yaitu Dalgona dan Boba, yaitu mempunyai dua metode. Yang pertama yaitu media sosial, di mana menjual dagangannya itu di dalam Shopee Food, Grab Food maupun Ojek Food. Yang kedua yaitu offline atau membuka store toko, di mana sasarannya yaitu anak-anak, remaja maupun warga di sekitar lingkungan tersebut. Untuk kemeja sendiri mempunyai dua opsi juga. Yang pertama itu media sosial seperti IG, membuat iklan story di IG, terus membuka lapak di Lazada, Shopee, live TikTok, ataupun platform-platform yang lainnya. Dan yang kedua yaitu offline store atau membuka toko yang bisa dikunjungi masyarakat tanpa harus membeli online.
Untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan, kalau untuk boba itu cukuplah untuk 1 atau 2 orang untuk setiap satu outletnya, karena tidak terlalu membutuhkan proses yang lebih lama. Kalau untuk kemeja sendiri yaitu bisa sampai 5 bahkan 10 orang, karena proses pembuatan kemeja pun sangat membutuhkan waktu yang lama, seperti dari mulai mengukur desain baju, memilih bahan, menjahit, mengobras, admin, ataupun yang membackup semua pesanan di online maupun offline itu mempunyai orang-orang tersendiri, tidak cukup dengan 1 orang atau 2 orang saja. Untuk perbedaan jenis usahanya itu udah sangat-sangat berbeda ya. Untuk dilihat dari jenis usaha, untuk usaha yang pertama yaitu usaha yang bergerak dalam bidang kuliner, sedangkan usaha yang kedua yaitu usaha yang bergerak dalam bidang fashion. Untuk keuangan sendiri juga berbeda. Untuk usaha yang pertama yaitu modal awal cukup dengan 5 juta saja, sedangkan untuk usaha yang kedua yaitu minimal 10 juta untuk modal awal. Karena kenapa alasannya usaha yang pertama dan usaha yang kedua sangat jauh modalnya berbeda? Karena usaha yang pertama itu alat-alat atau barang yang dibutuhkan tidak semahal usaha yang kedua, di mana usaha kedua membutuhkan alat-alat yang cukup mahal untuk dibeli. Untuk yang ke dalam pemasarannya sebenarnya sama saja. Kalau untuk pemasarannya, dua jenis usaha ini sama-sama mempunyai metode yang sama, yaitu ada offline dan juga di sosial media seperti platform-platform Shopee, Tokopedia, Live TikTok, dan COD pun sama. Untuk SDM yang dibutuhkan untuk 2 usaha ini beda. Untuk usaha yang pertama atau usaha minuman cukup untuk 1 sampai 2 orang saja, sedangkan untuk usaha yang kedua yaitu membutuhkan orang lebih banyak karena prosesnya pun lama, tidak seperti proses pada usaha yang pertama. Untuk operasional usaha sendiri menggunakan sistem pembukuan. Untuk yang kedua juga sama, menggunakan sistem pembukuan, di mana untuk operasional usahanya sendiri untuk kedua jenis usaha ini sama, yaitu menggunakan sistem pembukuan di mana mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dari PPT yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.